Dada yang lapang bisa membuat rumah yang sempit terasa luas. Namun dada yang sempit membuat dunia yang luas akan terasa sempit. Itulah dada kita. Qalbun menurut bahasa secara fisik adalah jantung. Qalbun menurut bahasa fisik adalah jantung. Ini fisik kita. Namun qalbun menurut bahasa rohani adalah mudghah, satu daging yang di dalamnya ada nilai spiritual, nilai-nilai kerohanian. Jadi jantungnya jasad adalah jantung duk 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 duk, dan jantungnya rohani adalah hati. Maka kalau jasad ini saja jantungnya tidak berdetak alias mati, maka jasadnya pun tidak akan berfungsi. Tapi ada saja khariqul adah yang menyalahi adat kebiasaan manusia. Jantungnya tidak berdetak, bahkan jantungnya tidak ada di dalam dirinya, tapi masih hidup. Siapakah dia? Siapa dia? Pernah kalian mendengar cerita satu karamat yang diberikan oleh Allah kepada seorang kekasihnya yang masyhur? Siapa? Syekh Ahmad Hariri. Syekh Ahmad Hariri yaitu gurunya daripada Al-Habib Salim, anaknya guru mulia Al-Habib Umar yang ada di Beirut. Syekh Ahmad Hariri ini ketika dibawa ke rumah sakit jiwa, orang rumah sakit heran, kenapa ketika di ronsen jantungnya kadada. Ditanya oleh pihak rumah sakit, wahai Syekh, mana jantung dia? Ini manusia apakah? Ya kan? Jantung kadada tapi hidup. Lalu dijawab oleh Syekh, jantungku sudah kukasihkan dengan Rasulullah. Ya Allah, ini di luar kebiasaan manusia normalnya, dan ini memang fakta dan terjadi. Ada juga dulu Al-Habib Idrus pertukangan Surabaya, ya kan? Yang kurus beliau, yang ada bergambar di samping Abah Guru Sukumpul, yang menempel pipi lawan Abah Guru Sukumpul gambarnya. Itu jantung sidin adalah jantung plastik. Hidup. Secara medis kada masuk akal. Kenapa? Karena jantung yang membuat orang itu hidup pada hakikinya adalah jantung rohani, yaitu qalbun, pada hati rohani itu. Kita nih belajar ilmu hati supaya apa? Pertama takhalli, supaya takhalli, kita buangi dulu sebuting, dua buting, tiga buting penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa membuangi penyakit hati? Maka kita harus mendiagnosanya dulu, ya kan? Mendiagnosanya. Maka biar kalau masalah perkara hati ini kada kawa kita nuduh orang sembarangan, kada kawa. Karena masalah hati ini yang tahu dirinya dan Allah. Kalau terlihat sikapnya, ya kah, gambaran kesehariannya yang merupakan gambaran hatinya yang busuk, itu pun kita tetap harus meletakkan hati kita ketika memandang orang itu dengan sebaik-baik prasangka. Letaknya hati kita di situ, melihat, oh ternyata
Setelah kita belajar ilmu hati, ada masih cacat, ada masih penyakit, terdiagnosa kita ada hasad, terdiagnosa kita ada takabur, terdiagnosa kita ada ujub, terdiagnosa kita ada riya. Bagaimana kita bisa menandui hati kita begitu? Belajar dengan ilmunya. Dada yang lapang bisa membuat rumah yang sempit terasa luas, namun dada yang sempit membuat dunia yang luas akan terasa sempit. Itulah dada kita. Kemenang aja, jangan pernah mengukur ilmu guru itu seperti mengukur dalamnya lautan dengan ranting pohon, tidak akan sampai ke dasar lautan. Kita ini kebanyakan mengukur ilmu ulama dengan ilmu kita, kadang mau sampai. Mau sampai sadar ilmu kita sampai di mana, sampai kita bisa menilai ulama. Itu aneh loh. Tidakkah mahasiswa itu bisa dinilai oleh dosen? Jujurlah, kita ini siapa? Ulama bukan menilai ulama. Berarti kalau kita sudah berani menilai ulama, berarti kita lebih hebat daripada ulama, karena hanya dosen yang bisa menilai mahasiswa. Tolong. Lalu bagaimana kita bisa hati kita duduknya supaya selamat? Ya tadi qalbun salim, hati kita dibersihi. Allah